Setengah opat. Udah. Tahu. Ada kertas dikit nih. Para mana tama? Tingnan mo sa akin.
Apa? Udah ya? Nomor satu. Oh, buat itu kali. Ya. Mana? So, Ini yang screenshot lagi. oh iya benar-benar. Kebanyakan. Semua jurusan lain. Sholat baru bingung-bingung deh.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana ya? Baju nu kotornya udah dikeluarin, ah. Jawab, Bu. 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 Iya. Telepon. Bapak dijawab dulu ya. Ah, si Kiki. Si Kiki. Dari masker bubur. Gitu ya. Yang mami. Jadi mengajak makan-makan.
Naon eta beldug. Baru. Mel. Mel. Nyangu. Tes semuanya kedengaran? Siap terdengar. Terdengar. Udah minum itu. Yang speakernya rusak. Oke, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nusolli wa nusallimu ala rasulillah la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwata illa billah. Segala puji kita haturkan kehadirat ilahi Robbi atas rahmat dan hidayahnya yang telah mempertemukan kita pada hari ini tepatnya Minggu 4 Oktober 2020 dalam acara webinar tutorial SPAI Departemen Pendidikan Umum Universitas Pendidikan Indonesia semester ganjil 2020-2021. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah sepanjang masa, juga kepada keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ganjar Eka Subakti, MPD, sebagai moderator di webinar kedua ini yang bertemakan Etika Pergaulan Islami dalam Konteks Masyarakat Global dan Multikultural dengan dosen narasumber, yaitu yang terhormat Bapak Dr. Edi Suresman MAG, yang kebetulan sudah hadir ya Pak, dan para penyaji kita, alhamdulillah ya Pak. Dan para penyaji kita ada 3 ya. Yang pertama Siti Fatimah dari program studi Pendidikan Teknik Arsitektur, Listia Andriani dari Prodi Pendidikan Biologi A, dan Fakihudin Abdurrahman dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris B. Nah, selanjutnya sebelum dimulai webinarnya akan ada jargon khusus ya webinar SPAI. Sebelumnya silahkan dimohon diaktifkan dulu mix-nya ya dan ikuti saya. Jika saya bilang webinar tutorial SPAI, kalian menjawab kuliah cerdas, kerja ikhlas, selalu istiqomah. Allahu Akbar. Ya, saya ulangi, kuliah cerdas, kerja ikhlas, selalu istiqomah. Allahu Akbar. Coba ya kita praktekkan. Webinar tutorial SPAI
Kuliah cerdas. Cerdas, ikhlas, istiqomah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masih belum kompak sekali lagi ya. Binar tutorial SKI. Ya, cerdas. Cerdas, ikhlas. Allahu Akbar. Ya Allah Akbar ya, lumayan lah. Lebih baik lah daripada yang tadi ya. Mungkin karena jauh ya, jadi baru muncul suaranya itu. Dia yang berbeda. Ya seperti halnya Adan gitu ya. Baru di sana baru ada. Gitu ya. Nah, oke lah. Alhamdulillah sudah mulai semangat ya. Kalau di saya ini daerah Bandung ini baru turun hujan. Saya kebetulan ini lagi di Pangalengan di gunung ya. Jadi memang mohon maaf kalau misalnya nanti sinyalnya agak kurang mendukung gitu di gunung dan hujan lagi. Jadi ya biasanya suka agak terganggu, tapi semoga saja tidak terganggu. Nah, acara selanjutnya yaitu penyajian dari materi oleh para penyaji kita. Yang pertama nanti Siti Fatimah dari Prodi Pendidikan Teknik Arsitektur, kemudian dilanjutkan kepada penyaji kedua Listia Andriani dari Program Studi Pendidikan Biologi A, dan yang terakhir yaitu Fakihudin Abdurrahman dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris B. Nah, kepada para penyaji untuk mengefektifkan waktu, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama izin memperkenalkan diri. Nama saya Siti Fatimah dari Prodi Pendidikan Teknik Arsitektur A. Berbicaranya saya di sini bukan saya ingin memberi ilmu, tapi saya ingin sharing apa yang saya ketahui mengenai tema webinar pada minggu kali ini, dengan tema yaitu etika pergaulan Islam dalam konteks masyarakat global dan multikultural. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai ukhuwah. Kita tahu bahwa dalam Islam terdapat konsep ukhuwah. Ada 3 macam. Yang pertama yaitu ukhuwah Islamiyah, yang kedua yaitu ukhuwah wataniyah, yang ketiga yaitu ukhuwah basyariyah atau ukhuwah insaniyah. Ukhuwah Islamiyah berarti persaudaraan umat Islam, ukhuwah wataniyah berarti persaudaraan bangsa, dan ukhuwah basyariyah atau ukhuwah insaniyah yaitu persaudaraan umat manusia. Nah, di sini saya akan membahas sedikit mengenai ukhuwah basyariyah atau insaniyah. Ukhuwah basyariyah yaitu seseorang memiliki rasa persaudaraan satu sama lain karena merupakan bagian dari umat manusia yang satu. Dalam sebuah ayat Al-Quran yaitu surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi yaitu, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu." Kita dapat mengetahui dari ayat tersebut dengan tegas menyatakan bahwa perbedaan adalah sebuah kodrat penciptaan manusia. Perbedaan jenis kelamin, ras, etnis, budaya, bahasa merupakan anugerah yang diberi begitu saja dari Allah supaya kita saling mengenal di antara manusia satu dengan yang lainnya, supaya kita saling mengkoreksi, memahami satu sama lain. Nah, ayat tersebut juga memberi kita pernyataan bahwa sesama manusia adalah setara. Hanya ukuran ketakwaan seseorang yang menjadikannya lebih mulia di hadapan Allah. Maka
Tidak boleh seseorang atau sekelompok manusia diperlakukan dengan semena-mena, tidak setara, didiskriminasi karena perbedaannya ras, kelamin, etnis, budaya, dan segala faktor yang masih banyak lagi. Kesetaraan dan tanpa diskriminasi inilah pokok nilai universal Islam dalam menyikapi perbedaan. Contoh sikap-sikap yang kita harus implementasikan di dalam kehidupan bermasyarakat global ini, kita dapat memberikan salah satu contohnya. Yang pertama yaitu manusia memiliki derajat yang sama. Seseorang merasa bersaudara satu sama lainnya, harus merasa saling bersaudara karena merupakan bagian dari manusia satu yang menyebar di berbagai penjuru dunia. Dalam konteks ini, semua umat manusia sama-sama merupakan makhluk ciptaan Allah atau ciptaan Allah. Yang kedua yaitu toleransi. Kita harus memiliki sikap toleransi karena dengan toleransi kita dapat karena dengan toleransi masyarakat global akan rukun. Kita harus menghargai pendapat satu sama lainnya. Yang selanjutnya yaitu saling tolong-menolong dalam kebaikan. Kita mau menolong seseorang yang membutuhkan pertolongan bukan karena dia seagama, sesuku, atau sebangsa dengan kita, melainkan karena memang dia manusia yang berada dalam kesulitan dan sudah seharusnya kita tolong. Salah satu contohnya yaitu situasi sekarang, yaitu COVID-19, yang berdampak pada perekonomian, terutama pada masyarakat menengah ke bawah. Ketika kita memberi bantuan sesuai kemampuan masing-masing pada siapapun tanpa memandang sara, itu merupakan contoh persaudaraan antar sesama manusia yang sangat terpuji. Sehingga hakikatnya adalah membangun persaudaraan yang berbasis pada kemanusiaan, tidak berdasarkan agama, etnis, budaya, dan golongan sosial, akan tetapi berbasis pada kemanusiaan. Ditutup dengan kutipan perkataan dari Gus Dur, memuliakan manusia berarti memuliakan penciptanya, merendahkan dan menistakan manusia berarti merendahkan dan menistakan penciptanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya sebelum melanjutkan ke materi selanjutnya, perkenalkan nama saya Listia Andriani dari Pendidikan Biologi A 2018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, Listia di sini akan mencoba menyajikan materi tentang gaul tapi Islami. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa pergaulan ada dasarnya dalam Islam, yaitu dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Lalu bagaimana dengan kondisi Indonesia? Indonesia ini memiliki banyak sekali penduduk, banyak suku, dan juga banyak agama. Lalu dengan adanya arus globalisasi yang semakin kencang, sehingga informasi dan juga budaya bisa bertukar dengan cepat. Namun, kita harus menggarisbawahi bahwa tidak semua budaya dari luar sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Maka dari itu, kita harus bisa memilih dan memilah mana budaya yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman dan mana yang tidak, lalu bagaimana cara kita menyikapinya. Sehingga kita bisa bergaul tetapi dalam kerangka keimanan. Islam telah mengatur etika pergaulan kepada sesama muslim dan juga ada dengan non-muslim. Kepada sesama muslim, hendaknya kita mengucapkan salam ketika berjumpa. Karena salam itu merupakan doa dan juga ada dasarnya, ada dalilnya yaitu pada Quran surah An-Nisa ayat 86. Lalu yang kedua,
kita harus bersikap ramah, senyum, lalu juga tidak berwajah atau tidak bermimik masam seperti itu. Kenapa? Karena Rasulullah pernah bersabda bahwa senyum kepada sesama muslim sama saja nilainya dengan sedekah. Maka Masya Allah sekali dengan kita senyum saja itu sudah menjadi pahala di sisi Allah. Lalu yang ketiga, itu saling tolong-menolong. Tentunya saling tolong-menolong dalam kebaikan, bukan dalam keburukan, kejahatan, ataupun kemaksiatan. Lalu yang keempat ada tidak menggunjing, menghina, mencela, mengolok-olok, dan memanggilnya dengan panggilan yang buruk. Mungkin seringkali kita jumpai di kalangan anak muda masih banyak yang melakukan hal tersebut. Maka seyogianya kita sudah mulai bisa untuk mengurangi hal-hal tersebut. Lalu yang kelima, kita harus bisa berprasangka baik, menumbuhkan rasa saling percaya, artinya kita tidak stalking, nyari-nyari, oh dia kayak gimana sih, oh dia tuh sekarang orangnya kayak gimana sih, kayak gitu. Serta tidak mencari-cari kesalahannya. Lalu yang keenam adalah memperhatikan batasan antara mahram dan non-mahram, antara ikhwan dengan akhwat. Karena jujur, bukan jujur ya, karena dalil dari hukum dari pergaulan adalah boleh atau mubah, tetapi sampai ada dalil yang melarangnya, maka itu sudah tidak diperbolehkan. Yang pertama seperti apa? Adanya campur baur yang seperti benang kusut antara ikhwan dengan akhwat. Saling sentuh sana-sini, saling sender sana-sini, saling berdua-duaan sana-sini. Lalu, yang kedua adalah menjaga aurat. Nah, menjaga aurat ini untuk perempuan, baik juga untuk laki-laki. Perempuan harus bisa menjaga auratnya, sedangkan laki-laki harus bisa menundukkan pandangannya. Seperti itu. Lalu, yang ketujuh, ada jujur dan menepati janji. Karena Rasulullah pernah bersabda, ada 3 ciri manusia yang tergolong ke dalam orang-orang munafik. Yaitu apabila dia berkata, dia dusta, apabila dia janji, dia ingkar, dan apabila dia diamanahi, maka dia berkhianat. Oleh karena itu, kita semoga tidak termasuk ke dalam orang-orang yang seperti itu, nauzubillah min dzalik. Lalu bagaimana dengan non-muslim? Apakah kita harus memeranginya? Apakah kita harus mengucilkannya, menjauhinya, atau hal-hal ekstrim lainnya? Ternyata tidak, teman-teman. Kita harus bisa berbuat baik, kita harus tetap berbuat baik dan berlaku adil. Ada dalam Quran Surah Al-Mumtahanah ayat 8. Yang artinya Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Seperti itu. Lalu yang kedua, kita pun harus berbelas kasih, harus saling sayang, menyayangi. Seperti itu. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dinyatakan sahih. Itu orang-orang penyayang niscaya akan disayangi pula oleh Ar-Rahman atau Allah, maka sayangilah penduduk bumi, niscaya yang di langit pun akan menyayangi kalian. Lalu yang ketiga, kita boleh mengadakan kerjasama dalam urusan dunia, baik urusan bisnis, relasi, ataupun urusan pekerjaan. Seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fakiruddin Abdurrahman Anasar Ansas. Saya dari Pendidikan Bahasa Inggris 2018 kelas B. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang pemahaman saya mengenai etika pergaulan Islam dalam konteks masyarakat global dan juga multikultural. Di sini saya memfokuskan kepada adab dan etika berbicara karena kebetulan berhubungan dengan prodi saya yaitu prodi bahasa. Nah, di sini
Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu latar belakangnya. Jadi di sini saya sama seperti penyaji yang lain berlandaskan kepada surah Al-Hujurat ayat 13 yang intinya bahwa Allah itu menciptakan manusia itu bersuku-suku dan juga berbudaya dan agar saling mengenal. Nah, di sini saya akan memfokuskan dalam arti agar saling mengenal itu. Kenapa? Karena ketika kita saling mengenal itu, salah satu caranya adalah dengan berkomunikasi. Dan berkomunikasi itu tentu saja lewat bahasa maupun bahasa verbal ataupun non-verbal. Menurut komunikasi pragmatik atau salah satu dari ilmu linguistik, dalam komunikasi berbahasa itu terdapat dua prinsip. Yang pertama ada prinsip kooperatif atau kerjasama, dan yang kedua ada prinsip politeness atau kesantunan. Nah, di sini saya akan berfokus kepada kesantunannya. Yang pertama, dalam adab etika berbicara, kita tahu bahwa pertama itu adalah berkata baik atau diam. Nah, di sini dalam artian berkata baik atau diam itu, kita harus berhati-hati dalam memikirkan pembahasan yang akan kita bicarakan, dan juga harus memikirkan terlebih dahulu apa yang akan kita ucapkan. Kenapa? Karena jika kita merasa bahwa ucapan yang akan kita ucapkan itu merupakan suatu ucapan yang akan menyinggung orang lain, maka sebaiknya kita diam. Ada juga dari hadis muttafaq alaih dari Bukhari dan juga Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik, dan jika tidak, maka diamlah. Lalu lanjut ke adab dan etika berbicara yang kedua, yaitu sedikit berbicara lebih utama. Di sini maksudnya adalah orang yang berlama-lama dalam pembicaraan akan sulit untuk mengendalikan diri dari kesalahan. Di sini bukan berarti orang yang banyak bicara itu salah, tetapi terkadang kita ketika berbicara dengan orang lain, misalnya panjang lebar gitu, terkadang ada kata-kata yang tidak kita pikirkan bahwa kata-kata itu bisa menyinggung orang lain gitu, secara tidak langsung, walaupun kita tidak menyadarinya. Nah, disitulah sebaiknya kita untuk berbicara lebih sedikit. Nah, lalu kita lanjut kepada yang adab dan etika berbicara yang ketiga, yaitu membicarakan hal yang tidak berguna. Nah, di sini harus kita tekankan, salah satunya mungkin yang sering kita temui adalah perbuatan menggunjing ya, atau gibah, dan juga mengadu domba. Di sini gibah sendiri bisa kita artikan sebagai membicarakan orang lain, dan mungkin kebanyakan kita tuh membicarakan kesalahannya gitu, kesalahannya dan juga apa yang negatif dari dirinya gitu. Dan di sini juga merupakan hal yang tidak baik untuk membicarakan orang lain, karena di lain sisi walaupun tidak secara langsung, tapi di situ kita sama dengan mengejek atau membicarakan negatif tentang orang lain. Ada juga salah satu firman Allah dari surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Nah, di sini kita ketahui bahwa walaupun sebenarnya kita tidak bisa secara langsung menghindar dari gibah gitu ya, karena mungkin ada sebuah pleasure dalam membicarakan orang lain, tetapi kita bisa secara sedikit-sedikit untuk berhenti membicarakan orang lain, atau misalnya kita hanya cukup tahu saja. Nah, lalu kita lanjut ke adab dan etika berbicara yang keempat, yaitu berdusta dan mengutuk. Di sini kita tahu bahwa berdusta dan mengutuk itu salah satu perbuatan yang tidak baik. Berdusta adalah salah satu tanda-tanda orang yang memiliki sifat munafik, dan mengutuk itu yang pastinya bisa menyakiti hati orang lain. Di sini juga ada salah satu surah dari surah Al-Hujurat ayat 11 yang artinya bahwa hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan sekumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka.
dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan perempuan yang lain. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Disinilah mengapa kita tidak boleh mengutuk. Mungkin mengutuk juga salah satu perbuatan yang tidak bisa kita berada dalam sehari-hari gitu. Contohnya kan dengan mengolok-olok atau berkata kasar. Nah, seperti yang tadi mungkin kita bisa secara berangsur-angsur atau sedikit-sedikit untuk mengurangi dalam berkata yang tidak baik atau mengutuk. Nah, yang terakhir dalam adab dan etika berbicara ada menjauhi perdebatan. Di sini bukan berarti menjauhi perbuatan atau perdebatan itu sebuah hal yang buruk gitu ya. Walaupun perdebatan itu benar, yang dalam artian bisa melatih critical thinking kita gitu dalam membuat sebuah argumen. Tapi jika perdebatan itu berlangsung secara lama, bisa menyebabkan sebuah permusuhan. Kenapa? Karena dalam perdebatan itu, jikalau orang yang sering berdebat dan mereka istilahnya tidak memahami atau ahli dalam konteks yang diperdebatkan itu, maka ujung-ujungnya akan sama saja akan menyebabkan permusuhan. Jika mereka benar-benar mengerti atau paham dengan konteks tersebut, pasti mereka bisa menghargai tentang pendapat orang lain yang berdebat dengan mereka. Ada salah satu hadis Abu Daud yang artinya, aku menjamin rumah di dasar surga untuk orang yang menghindari perdebatan, walaupun dia benar. Dan aku menjamin rumah di tengah surga untuk yang menghindari dusta sekalipun bercanda. Dan aku menjamin rumah di puncak surga untuk yang akhlaknya baik. Di sini juga kita bisa disambungkan dengan yang sebelumnya, itu berdusta. Berdusta untuk entertainment atau bercanda itu merupakan suatu hal yang tidak baik juga gitu. Karena dalam sisi lain kita, walaupun kita bercanda, tetapi mungkin sebagian orang bisa memanfaatkan bercanda kita itu, kedustaan kita itu sebagai dimanfaatkan untuk misalnya membuat sebuah hoax atau hoax dalam bahasa Inggrisnya. Nah, di sini kita tahu kan bahwa kebanyakan hoax itu berasal dari kata-kata yang istilahnya tidak penuh gitu, tidak dipotong oleh orang yang tidak bertanggung jawab, dan dijadikan dusta yang dibercandakannya itu sebagai hoax yang mungkin di persepsi untuk orang lain itu merupakan hal yang nyata gitu, bukan sebuah bercanda. Nah, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah para penyaji sudah menyampaikan materi ataupun argumennya ya mengenai etika pergaulan Islami dalam konteks masyarakat global dan multikultural. Nah, sekarang jika ada di antara para peserta ya yang ingin bertanya, yang ingin berargumen lah tentang etika pergaulan Islami ya, apalagi masyarakat global kan, bukan hanya sesama Islam saja mungkin kan, tetapi nonis pun ada tata cara bergaulnya kan dengan kita, bukan hanya sesama pria atau wanita saja kan, tetapi sesama mahram gitu kan bagaimana. Nah, disilahkan jika ada yang mau bertanya boleh langsung di-on-kan mic-nya kalau memungkinkan, kalau tidak bisa boleh melalui chat juga. Silahkan kepada para peserta, ada yang mau? Izin bertanya, Pak. Iya, boleh. Lukman. Kemudian barusan siapa yang Ahwat ya? Nadia. Nadia ya. Oke, udah Lukman, boleh Nadia. Silahkan Lukman. Oh iya Pak, terima kasih. Yang ingin saya tanyakan Pak, untuk konteks gaul tapi Islami ini Pak. Jadi kan di Indonesia ini saat ini kan sangat banyak sekali pemuda-pemuda yang terjerumus itu di dalam pergaulan bebas gitu. Jadi cara kita memfilter, menjauhkan kita dari pergaulan bebas yang semakin ekstrim di kalangan kaum remaja itu seperti apa ya Pak ya menurut Islam. Jadi hal-hal positif apa yang harus kita tekankan agar terjauh dari pergaulan bebas tersebut. Terima kasih Pak. Oke, bagus ya pertanyaannya. Apalagi sekarang kan lagi marak ya. Apalagi di beritanya ada berapa
40.000 ya kasus aborsi, itu kan mungkin Ya, Pak, salah betul, satu Pak. tanda itu juga ya. Oke, Ya, dari Pak. Lukman ya. Terima Mungkin saya kasih ya, Pak. tampung ya, sama-sama. Saya tampung dulu ya. Baik, Pak. Kemudian Terima kasih. silahkan Nadia ya. Dia, Pak. Oh, Dia Ananda ya. Maaf nggak bisa on cam. Ya, nggak apa-apa. Suaranya aja lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Ananda dari Pendidikan Biologi A 2018. Saya izin bertanya, etika kita untuk berteman dengan teman perempuan yang nonis itu seperti apa, Pak? Apakah kita boleh membuka hijab kita? Apakah tetap harus menggunakannya di depan perempuan yang nonis? Soalnya ada yang bilang boleh, ada yang bilang enggak gitu. Jadi pengen memastikan aja, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Assalamualaikum. Ya, bagus pertanyaannya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. Ya, boleh silahkan Anissa ya. Anissa Kania ya. Ya, silahkan langsung saja. Dari NIM dan Jurus dan Prodi ya. Tadi juga Lukman, NIM dan Prodi ya, lupa saya. Di chat saja lah. Nama saya Anissa Kania, dan NIM 1802023, Prodi Pendidikan Teknik Arsitektur. Saya ingin bertanya, kan katanya semua manusia sama di mata Allah, tapi kenyataannya manusia itu berbeda-beda. Salah satunya yang sekarang sedang marak itu adalah yang LGBT. Nah, bagaimana cara kita memperlakukannya ketika kita tahu bahwa hal itu dilarang dalam Islam? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, luar biasa ini pertanyaan, hebat-hebat. Pusing kayaknya mode ini penyaji. Penyaji sudah bisa menangkap ya pertanyaan dari para penanya ini. Untuk sesi pertama mungkin 3 dulu saja ya. Mungkin nanti kalau masih ada waktu boleh ditambahkan lagi. Nah, untuk selanjutnya silahkan saya serahkan ke penyaji. Mau dijawab bersama siapa dulu, disilahkan lah. Bismillah. Izin menjawab pertanyaan yang pertama mungkin ya, bagaimana caranya kita memfilter pertemanan. Mungkin yang pertama adalah kita harus membenahi diri kita dulu. Kita harus menumbuhkan kecintaan kita kepada Allah dulu. Baru nanti Allah akan mempersatukan kita dengan insya Allah dengan orang-orang yang soleh. Lalu juga kita harus bisa mencari lingkungan yang baik. Karena kita bisa memilih teman kita. Kita mau ada di mana, itu kita bisa. Seperti itu mungkin ya. Jadi yang pertama dimulai dari diri sendiri, lalu kita harus mencari lingkungan itu gitu. Kalau kita misalnya pengen menjadi seorang penghafal Al-Quran, maka kita pun harus mencari lingkungan yang bisa mendukung kita agar kita bisa menjadi seorang penghafal Al-Quran. Seperti itu. Lalu yang ketiga, kita harus tetap berdoa. Itu penting karena kita harus hati kita itu lemah. Makanya kita harus minta pertolongan kepada Allah untuk dikuatkan hatinya agar tidak tergoda atau terjerumus kepada hal-hal yang memang intinya menarik mata gitu. Sepertinya kayaknya rame nih gitu. Tapi kita harus bisa gitu ya menjaga itu dengan caranya ya salah satunya kita meminta perlindungan kepada Allah. Mungkin itu. Iya, bagus. Dari yang lain, penyanyi yang lain silahkan. Ada tambahan? Mungkin saya ingin menambahkan juga menurut persepsi saya, Pak. Ya, salah satu caranya yang pasti yang sudah kita ketahui berasal dari diri kita sendiri terlebih dahulu. Kita harus mempunyai niat yang benar-benar kuat gitu, agar kita memang benar-benar tidak ingin terjerumus lagi dalam pergaulan bebas. Yang pertama pasti dari niat dulu. Dan yang kedua, pasti kita harus mencari dulu orang-orang yang bisa dibilang satu frekuensi dengan kita. Misalnya kita ingin menjadi lebih baik lagi, maka kita juga harus bergaul dengan orang-orang yang baik gitu. Karena kan kita tahu bahwa terkadang perubahan itu berasal dari lingkungannya sendiri. Nah, maka kita harus bisa keluar dari lingkungan pergaulan bebas itu, walaupun memang mungkin orang lain menganggap apa sih gitu, kenapa kamu ingin keluar gitu kan,
pasti mereka kayak mengolok-olok gitu, mungkin bisa dibilang seperti itu. Tapi kalau misalnya niat kita kuat, maka kita tidak perlu menghirau, tidak perlu khawatir dengan olokan mereka gitu, karena kita sendiri kan ingin berubah karena Allah gitu kan, ingin menjadi lebih baik, dan oleh karena itu kita harus mencari orang-orang yang sefrekuensi dengan kita, yang ingin istilahnya mungkin dalam modern ini ingin sama-sama hijrah gitu, menjadi lebih baik. Mungkin itu sekian dari saya. Terima kasih. Oke. Mungkin siapa satu lagi penyaji? Siti Fatimah mau? Ya, kalau saya mungkin nanti pertanyaan yang LGBT. Oke, boleh. Langsung saja. Bolehlah langsung saja. Langsung saja. Baik, untuk pertanyaan bagaimana cara kita menyikapi ketika ada seseorang yang LGBT di antara kita, menurut saya, yang pertama kita kalau dia teman kita dan kita tahu dia itu LGBT, yang pertama jangan jauhi dia. Kita harus tetap bersilaturahmi dengan dia. Mungkin mereka, karena saya orang Garut, dan Garut itu emang terkenal banyak LGBT-nya. Mereka punya alasan-alasan tersendiri dalam hal mereka mengapa menjadi LGBT. Salah satunya karena ketika waktu kecil mereka seringkali kalau LGBT-nya perempuan, jadi waktu kecil dia sering disiksa oleh ayahnya. Jadi mindset dia bahwa semua laki-laki itu semuanya jahat dan suka menyiksa. Jadi dia pindah untuk mencari kenyamanan dirinya dengan perempuan lagi gitu, ataupun sebaliknya. Setelah kita jangan menjauhi dia, tetapi kita harus pelan-pelan ngobrol dengan dia, berbicara, memberi pengarahan, pemahaman bagaimana akibatnya dari LGBT, bagaimana ketika kita LGBT pengaruhnya ke kehidupan kita, nantinya kita ke keturunan, kita harus pasti meneruskan keturunan. Dan juga ketika kita menasehatinya, janganlah kita itu menasehati di depan halayak ramai, ya di banyak tempat, karena itu merupakan aib. Jadi kita harus jangan mengolok-olok juga. Jadi berbicaranya ketika berdua saja dengan dia, saling dari hati ke hati gitu. Nah, dan juga kita jangan lupa berdoa kepada Allah, semoga dia yang karena LGBT itu merupakan penyimpangan dari seksual, semoga diberi pencerahan, ilham dari Allah. Mungkin segitu dari saya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Boleh penyaji yang lain? Boleh langsung yang LGBT juga nggak apa-apa. Boleh, silahkan dikomentari. Bismillah, saya Listia izin menambahkan. Ya, mungkin silakan. Kalau untuk penderita atau seseorang yang mengalami LGBT itu masih mau menerima nasihat, mungkin kita bisa menggunakan jalan itu gitu ya. Tetapi terkadang mungkin ada seseorang yang menderita LGBT itu malah membalikan gitu, atau malah menentang kita sebagai seseorang yang memberikannya nasihat. Yang paling penting yang bisa kita lakukan adalah kita mendoakannya. Kalau kita tidak bisa dengan kekuasaan kita, kalau kita tidak bisa dengan ilmu kita, ya mungkin kita bisa dengan hati kita gitu ya, dengan terus mendoakannya agar diberikan hidayah oleh Allah gitu. Lalu juga sering ajak gitu, karena kalau misalnya berdua juga mungkin ya takut kalau misalnya nanti doinya misalnya baper gitu atau kayak gimana. Nah, mungkin kita bisa ajak beliau ke majelis-majelis ilmu gitu ya. Ya benar tadi, tidak menjauhinya gitu. Mungkin seperti itu. Ya, terima kasih. Fakih mau menambahkan, silahkan Fakih. Mungkin dari saya Pak, saya setuju dengan para penyaji sebelumnya bahwa yang orang yang seperti itu tuh jangan pernah dijauhi gitu, karena memang bukan niatnya sendiri yang ingin menjadi seperti itu, tapi lebih ke pengalaman dia sendiri yang membuatnya seperti itu.
Dan dari kita tentu saja walaupun terkadang kita melihatnya mungkin dengan tatapan sinis ya Pak, yang membuat mereka itu tidak enak terhadap kita. Tapi sebenarnya kalau dari saya sendiri yang pasti jika kita memang berniat untuk membantu mereka, maka bantulah gitu. Dengan cara bisa dengan seperti yang tadi membawa mereka ke majelis ilmu, dan juga bisa dengan membantu mereka saja belajar gitu mengenai apa sih sebenarnya LGBT itu merupakan sesuatu yang kesalahan gitu, karena Allah juga menciptakan kita itu laki-laki dan perempuan gitu yang nantinya akan dijadikan sebagai pasangan gitu kan. Dan ya mungkin seperti itu dari saya. Intinya sih jangan pernah dikucilkan walaupun kita mungkin terkadang punya perasaan yang tidak enak gitu kan, karena itu wajar menurut saya sendiri. Tapi jangan pernah kita menjauhi mereka, tetaplah dekat dengan mereka. Yang maksud dekat dari ini adalah kita berteman baik gitu, dan jika kita bisa mengubah mereka secara sedikit demi sedikit, maka ya alhamdulillah gitu kan. Mungkin segitu dari saya. Iya, terima kasih ya para penyaji. Untuk pertanyaan kedua ya, udah belum? Yang bagaimana tentang etika kita dengan nonis gitu? Dengan Belum, bagaimana Pak. Belum ya? Ya, silahkan para penyaji. Tinggal itu ya satu lagi. Dan kita sekitar 5 menit lagi ya. Ya, mangga para penyaji. Mau siapa? Listia, mau? Boleh. Ya, silahkan. Ya, Bismillah, izin menjawab berdasarkan sumber literatur yang pernah saya baca di beberapa sumber. Jadi untuk perempuan itu apakah boleh nggak sih menampakkan auratnya gitu ya, termasuk rambutnya gitu di hadapan yang non-muslim atau kafir. Nah, berdasarkan pendapat terkuat gitu ya, dalam ensiklopedia fikih itu disebutkan bahwa mayoritas ulama seperti Hanafikiyah, Malikiyah, dan pendapat yang paling kuat itu Syafi'i kalau menyatakan bahwa aurat muslimah di hadapan wanita kafir yang bukan mahram adalah seperti aurat laki-laki di hadapan wanita yang bukan mahramnya. Mungkin seperti itu dia. Jadi pendapat terkuatnya. Tapi itu sudah masuk ke ranah hukum ya. Agak harus berhati-hati gitu untuk menentukan apakah ini boleh atau tidak. Seperti itu mungkin ya. Terima kasih. Iya. Oke, dari yang lain, penyaji yang lain. Dari siapa dulu? Fakih ya, mangga Fakih, silahkan. Hal ini lebih dimengerti oleh akhwat ya, karena seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh penyaji Listia bahwa banyak sekali pendapat yang menyatakan bahwa ada yang boleh, ada juga yang tidak gitu, ada yang boleh saja, ada juga yang tidak. Kalau menurut saya mungkin kita juga harus berlandaskan kepada literatur gitu ya, kepada hadis dan juga Al-Quran. Walaupun mungkin terkadang saya juga tahu sering gitu kan, kalau misalnya kita masih sekolah kan yang misalnya di SMA nonis dan Islam kan disatukan gitu. Nah mungkin habis olahraga atau apa kan biasanya yang perempuan juga punya ruangan sendiri untuk ganti baju gitu kan misalnya. Nah sebenarnya dari saya sendiri mungkin bagaimana persepsi masing-masing gitu ya. Kalau misalnya memang bisa tertutup gitu ya, tertutuplah gitu kan, terutama kalau di depan umum gitu. Memang aurat wanita itu kan memang sudah wajibnya ditutup gitu. Cuman untuk di depan sesama wanita sendiri mungkin saya tidak bisa menjawab boleh atau tidak gitu, jujur gitu. Saya masih kurang ilmunya gitu. Itu sekian dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Siti Fatimah mau coba menambahkan? Kalau saya sudah kayaknya Pak, karena mungkin udah cukup sama yang lain. SCC ya, sama yang lain jawabannya.
Ya. Oke, karena waktu juga ya, sudah jam 16.25 dan mungkin kita serahkan saja ya ke peserta yang lain. Mohon mikrofonnya di-off-kan. Peserta yang lain. Iya, terima kasih atas pengertiannya. Nah, untuk memberi tambahan jawaban mungkin ya, kita serahkan saja langsung kepada narasumber kita, dan saya rasa Pak Edi sudah nggak sabar ingin berbicara ya. Kepada Dr. Edi Suresman MAG, disilahkan Pak, mangga sekitar 15 menitan lah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moderator Pak Ganjar Eka Subakti, tempat yang dingin dari tempat yang jauh di sana. Ya, sekarang gerimis hujan. Mohon Pak Dok. Dan spirit jihad jalan Allah, maka kedinginan, kepanasan, jalan ampun itu tidak akan mengalahkan spirit jihad itu. Iya. Amin. Ya, termasuk para mahasiswa ini sudah berjihad di jalan Allah. Hari Minggu ya sudah waktu. Nah, Ikhwan dan awat sekalian, ya, ini yang kita bahas pada hari ini salah satu G dari 3G yang harus kita miliki. Yang J pertama, global knowledge atau global science, itu Anda, profesi Anda masing-masing. Yang kedua, global skill, ya, itu keterampilan global, itu kajiannya yang lain. Anda juga sudah miliki IT dan Foreign language, bahasa asing, dan sekarang kita values tadi yang sering diabaikan. Saya lupa gue. Kami pernah kondangan, yang udah nikah itu udah punya mantu. Orang, yaitu nilai sikap-sikap dan perbuatan dalam pergaulan kita dan kultural ini yang perhatian. Nah, ibarat sekalian, tadi para penyaji juga sudah bagus. Ada yang menyampaikan general seperti tadi yang pertama, Fatimah, ya, toleransi dan saling tolong menolong. Ada yang sifatnya spesial for muslim muslimat dan untuk muslim dan yang bukan muslim dipisahkan. Yang ketiga tadi ada yang sifatnya nah, di dalam pergaulan Islam, Rasulullah SAW mengatakan begini: kita mau bergaul dimanapun, situasi apapun, kondisi apapun, Rasulullah bersabda, jalisul kubaro'a wasailul ulama'a wa khalitul hukama'a. Wahai para mahasiswa, mahasiswi yang sedang sekarang webinar, kalian semua harus bergaul di muka bumi ini, di dunia global ini, di dunia multikultural ini, dengan orang-orang yang hebat-hebat, orang-orang yang kompeten, orang-orang yang luar biasa. Jadi kita harus milih. Tadi disebutkan harus memfilter, pilih ya, jadi live apa itu? Choose. Life is our choice, ya. Hidup ini pilihan. Nah, termasuk dalam pergaulan.
Jadi pergaulan itu juga harus pilih dan pilah. Tidak boleh sembarangan bergaul. Sebab kalau salah memilih, salah bergaul, kita bisa terpeleset, bisa terjerumus ke dalam jurang kehancuran diri kita dan juga orang lain. Nah, itu ya yang prinsip jalisul kubaro, masailul ulama. Dan kedua, kita harus sering tadi itu share ya, diskusi dialog dengan para orang yang berilmu. Para orang yang berilmu. Jadi kita harus milih pergaulan kita itu dengan orang-orang yang berilmu ya. Nah, makanya kata Nabi mengatakan kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban fala takun khomisan patahlik. Jadilah kamu yang memberi ilmu pada orang lain. Kalau tidak kita menerima ilmu dari orang lain, atau jadi pendengar yang bagus. Kalau tidak bisa kita menjadi partisipan, ya. Nah, jangan masuk golongan yang kelima. Tidak masuk 1, tidak masuk kategori 2, tidak masuk kategori 3, tidak masuk kategori 4. Nah, jadi masuknya kategori 5. Di luar itu. Maka kalau begitu, tahlik kalian akan rusak, akan binasa. Nah, Iwan awat para peserta seminar. Nah, ada 10 nilai esensial ya, the essential virtues, 10 essential virtues. Yang pertama wisdom ya. Yang kedua tadi sudah disebut ada justice, berbuat adil pada siapapun. Yang pertama wisdom, bijaksana. Yang ketiga fortitude atau prevision. Yang keempat self control. Nah, ini yang jarang nih, kontrol diri. Sering lupa diri orang ini banyaknya. Nah, makanya tadi suka sering nilai orang lain gitu ya. Dirinya sendiri suka dilupakan kekurangannya. Tapi orang lain suka dilihat, suka diintel. Nah, itu yang keliru ya. Padahal justru self control itu yang bagus. Di mana letak kekurangan kita, di mana letak kelemahan kita, ya. Nah, itu tadi ada yang menyebutkan perbaiki diri dulu. Itu tadi siapa Listiana itu tadi ya. Perbaiki diri kita dulu. Nah, kemudian ada love, ya. Nah, ini Pak Ihudin dari bahasa Inggris itu ya, sering itu. Nah, jadi dengan cinta itu yang jauh jadi dekat, yang gelap jadi terang, ya, yang susah menjadi mudah, ya. Nah, itu penting itu, ya. Nah, hamba Allah pun yang sangat cinta pada Allah maka akan mudah melaksanakan segala sesuatunya. Nah, kemudian tadi ada positive attitude, ya, sikap positif. Nah, tadi ada disebutkan husnudon. Nah, itu penting itu ya, husnudon. Kemudian hard work, nah, kerja keras. Ya, nah tadi sudah kuliah cerdas. Nah, kuliah cerdas itu tidak akan menghasilkan goal secara utuh, harus ditambah dengan yang lain. Jadi selain kuliah cerdas, maka harus kerja keras, belajarnya harus keras. Ya. Jadi banyak orang yang cerdas yang tidak berhasil dalam pergaulannya, dalam kehidupannya, karena ada hal-hal lain yang tidak dimilikinya dan tidak dilakukannya. Seperti kata Pak Ihudin tadi, kata polite, ya, santun itu betul sekali itu.
Al-Quran memberikan petunjuk kepada kita harus tutur kata yang polite, santun. Di dalam Quran ada kaulan ma'rufa, ucapan yang ma'ruf, yang ada kaulan layyina, ucapan yang lembut, ada kaulan karima, ucapan yang sangat memuliakan yang lebih tua, ya, yang mulia. Ada kaulan sakila, ucapan yang berbobot. Ada kaulan baligo, ucapan yang berkesan. Itu udah diungkapkan oleh Pak Hudin itu. Hanya dia tidak bisa mengucapkan kalimat ayat Qur'annya karena tidak hafal. Nanti harus hafal ya. Itu ada kaulan-kaulan itu. Betul tuh santun. Nah, yang barusan sikap afektifnya yang diberikan Listiana. Nah, kemudian yang Siti Fatimah yang sifatnya general. Nah, jadi ada integrity, gratitude, dan humility. Kalau tadi baik-baik ya semua, nah, saya akan sampai kepada Anda ini pergaulan moral orang-orang Barat ya. Jadi yang jelek. Ini pergaulan yang jelek, ucapannya jelek, sikap yang jelek. Nah, dalam global yang terjadi di dunia Barat. Nah, ini jangan sampai kita mengikutinya orang yang beriman, generasi milenial yang beriman. Ya, nah jangan sampai mengikutinya. Apa itu? Yang pertama, vandalism and violence. Apa itu? Nah, yang sekarang istilahnya radikalisme, ya, radikalisme, kekerasan, ya, amuk massa, demonstrasi yang oper, membakar anu dan lain sebagainya. Intinya menghancurkan itu semua. Nah, itu sebenarnya itu perilaku-perilaku di Barat. Nah, kadang-kadang kita ini di Indonesia sering mengikutinya budaya mereka yang jelek-jelek. Nah, sementara yang baik-baiknya ketinggalan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ada stealing. Jadi stealing itu budaya Barat itu, mencuri itu. Kita ikuti ya dengan budaya itu. Budaya mencuri itu yang sekarang dikenal dengan korupsi itu ya. Di mana-mana. Nah, itu tuh budaya Barat sebenarnya. Nah, yang ketiga itu cheating. Ini mencontek. Itu mencontek, itu budaya Barat itu. Ya, makanya kan hasil-hasil karya ilmu di Yunani, di Islam itu diambil, dicontek oleh mereka sehingga dianggap hasil mereka. Nah, itu makanya mahasiswa-mahasiswi tatkala ujian itu harus tadi self confident, percaya diri ya dengan ilmu yang Anda geluti. Tidak boleh, makanya sekarang ada aturan tidak boleh plagiarisme. Cek. Nah, itu harus self confident. Kan bisa terlalu lama. Pak moderator. Berikutnya ada distress or authority. Jadi hormat kepada pejabat publik. Coba Anda lihat tuh ya yang demo-demo dari sampai presiden pun mau dipukul. Nah, itu wah ya. Jiwa ada ya, kejam terhadap teman sebaya. Jadi betulnya Palestina itu kejam. Karena tidak boleh itu ya teman-teman sebaya kita. Nah, kemudian yang berikutnya itu bigotry. Nah, jadi jangan sampai kita benci
kepada orang yang berbeda dengan keyakinan kita. Tadi sudah bagus, ada toleransi, toleran. Jadi tidak boleh memiliki sikap intoleran selama berada dalam harmonisan, dalam kedamaian. Bad language. Jadi bahasa yang buruk itu mereka budaya itu. Jadi orang Timur itu santun, apalagi orang Indonesia, ya, Islam mayoritas. Ini harus Islam, nilai-nilai Islam itu harus diaplikasikan di dalam kita cari. Nah, ini karena waktunya sudah habis. Itulah gambaran dalam pergaulan global kita, dalam dunia multikultural kita. Jadi dimanapun kita berada, siapapun orang yang beriman, orang muslim, muslimah, maka kita harus tetap berharap itu yang harus di tengah-tengah pergaulan kita, ya, seperti Rasulullah Bismillahi uswatun hasanatun Allah yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Seperti dicontohkan oleh Rasul dan kita harus mengikutinya seperti yang dicontohkan oleh Rasul. Terima kasih Pak Moderator. Itulah yang bisa saya sampaikan. Nah, jawabannya tadi dalam persoalan sudah bagus, tepat, ya. Tidak perlu saya berikan komen tambahan karena luar biasa ini. Ternyata walaupun dalam jurusan disiplin ilmu yang bukan agama, tetapi mereka pemahaman agamanya tidak ketinggalan. Nah, ini artinya mereka tidak mau memisahkan antara agama dan ilmu, menjadi utuh, kafah, jadi human integrated, ya, manusia utuh, tidak membedakan antara ilmu dan agama. Alhamdulillah. Itu Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada para penyaji serta narasumber Dr. Edi Suresman MBG yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa mengenai etika pergaulan Islami dalam konteks masyarakat global dan multikultural. Nah, dari sini saudara bisa menarik kesimpulan bahwa pertama kita harus bisa memiliki spirit jihad, ya, karena ketika spirit jihad kuat, saya rasa tantangan apapun akan kita sikat gitu kan, akan kita lalui bersama. Kemudian jangan lupa pula kita memilih pergaulan, ya, bahkan dalam hadis saja kan, ketika kita bergaul dengan tukang parfum, ya, tukang minyak wangi, kita pun akan kebagian wanginya. Tetapi ketika kita bergaul dengan orang yang tukang las gitu kan, kita pun akan terkena percikan panasnya. Makanya kita harus pintar-pintar bergaul dengan sesama atau memilih pergaulan. Kemudian tadi pun dijelaskan ada beberapa perilaku muslim seperti bijaksana, adil, kontrol diri, love atau mahabbah atau cinta gitu kan, husnuzon dan lain sebagainya. Serta ada juga perilaku-perilaku barat seperti kekerasan, stealing atau cheating, ya, yang mungkin saya rasa sudah hampir menjadi budaya di kita, ya, dan sepatutnya lah bagi kita untuk, ya, sedikit demi sedikit lah, tidak plagiat lah kalau di kita maya, kalau di kampus. Nah, oke, akhirnya kita menuju penghujung acara yaitu penutupan. Demikian rangkaian acara webinar tutorial SPAI Departemen Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia semester ganjil 2020-2021. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil. Saya sebagai moderator mohon undur diri di hadapan Anda. Mohon maaf apabila banyak kesalahan serta kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakallah, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk peserta jangan lupa ya mengisi link presensi yang outnya, yang keluarnya. Karena ada Itu 2 absen. presensinya error kayaknya, Min. Ya, makasih semuanya. Lep. Presensi lockout, euy. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, ya gitu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.